Baik, Pak. Selamat gabung kembali. Boleh langsung dilanjutkan, Pak. Silakan, Pak. Pak Faisal sepertinya masih di mute nih. Baik, jadi kita lanjutkan kembali. Mengapa kita mempelajari mikronutrien? Kalau kita lihat di sini, fitoplankton, ya, dia membutuhkan trace elemen atau elemen-elemen penting untuk pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, distribusi elemen yang ada di organisme, kemudian untuk yang N, dan di sini di air laut ya, berarti di alam. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingannya. Jadi bagaimana misalkan ini elemen H, terus kemudian natrium, kalium, magnesium, kalsium, karbon, silikon, sampai nanti titanium. Ya kalau kita lihat di sini, coba kamu lihat ini elemen per gram per 100 gram. Jadi bagaimana elemen ini yang ada di organisme. Misalkan di sini 3, tapi di alam ya, di alam itu ada 10.000 ya. Jadi kalau kita lihat A per N ini 3.600. Coba kalau kita lihat dengan magnesium, dia di dalam tubuh itu 0,4. Kemudian di sini di alam ada 1.300. Jadi perbandingannya itu 300. Berarti dalam hal ini jumlah dari kalium, magnesium, kalsium itu dia berlimpah. Namun bagaimana dengan nitrogen, fosfor? Jadi di dalam tubuh organisme untuk nitrogen itu 5. Kemudian fosfor itu 0,6. Tapi di alam dia tersedianya cuma 0,3. Sedangkan untuk fosfor ini 0,03. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini antara ketersediaan yang ada di alam dengan yang dibutuhkan, ya, itu dia nilainya sangat kecil. Nah, makanya ini menjadi penting. Ya, jadi kalau kita apa? Jadi kalau kita mempelajari misalkan elemen-elemen penting, ya kita lihat dari antara yang dibutuhkan dengan ketersediaan. Jadi bisa dilihat ya di sini kayak misalkan nitrogen, fosfor, kemudian di sini apalagi di sini. Misalkan V mungkin vanadium ya. Kemudian ada lagi misalkan Fe besi, besi juga dia ini sangat dibutuhkan. Jadi pokoknya nilai yang 0,0 berapa itu merupakan elemen-elemen penting utama yang dia terbatas ya. Jadi bagaimana di sini nutrien ini menjadi terbatas dan yang nantinya juga buat pertumbuhan dari fitoplankton itu juga dia sangat terbatas, jadi harus membutuhkan ya. Bisa jadi nanti ini baik dari nitrogen, fosfor, kemudian Fe itu besi ya. Ini menjadi limiting factor atau faktor pembatas untuk pertumbuhan makhluk hidup seperti fitoplankton. Jelas ya nyampe sini. Jadi kalau kita lihat perbandingan-perbandingan di sini itu bagaimana nanti kita bisa menceritakan mana elemen yang penting ya, mana elemen yang penting pula namun dia ketersediaannya terbatas. Nah, kalau kita melihat dari perbandingan A per N ini sangat jelas. Seperti besi, kemudian di sini V, vanadium, kemudian di sini ada nitrogen, fosfor, ya, ataupun silikat. Silikat juga sama. Jadi kalau nilainya di sini perbandingannya itu sangat kecil, berarti dia menjadi elemen pembatas. Nah, kemudian ada lagi di sini ya, eh, tadi sudah saya jelaskan bahwa nitrogen, fosfor, kemudian silikat, ya, ini silikat, ini menjadi
mikronutrien yang utama. Walaupun di sini dijelaskan juga ada besi, ada mangan, ada kufrum, ada zinc, kobalt, dan molibdenium. Ya, ini juga esensial untuk pertumbuhan fitoplankton. Namun karena jumlahnya berlebih, maka dia tidak menjadi faktor pembatas. Jelas sampai sini ya? Mengapa kita mempelajarinya? Jadi kita mempelajari mana mikronutrien yang sebagai faktor pembatas, mana yang bukan faktor pembatas. Itu dilihat dari perbandingan yang dibutuhkan, yang tersedia di alam dan yang ada dibutuhkan oleh organisme tersebut. Baik, kita lanjut ke fosfor. Jadi kalau kita lihat ya, jadi untuk fosfor itu dia merupakan elemen penting ya dari yang biasanya ini terkait dengan protein dan membantu dia proses metabolisme dalam sel organisme. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mungkin teman-teman dulu mempelajari tentang enzim ya, kemudian terkait dengan reaksi-reaksi kimia biologi yang menggunakan fosfor seperti ATP. ATP itu adenin triofosfat kalau nggak salah. Nanti ya kita lihat di sini. Jadi itu merupakan elemen penting terutama untuk pembentukan protein ya. Jadi kalau kita lihat di sini fosfat itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama bentuknya organik maupun inorganik. Apa bedanya? Misalkan di sini organik berarti itu dia nanti digunakan eh, di dalam masuk ke dalam tubuh baik tumbuhan ataupun hewan. Ya, kalau inorganik dia ada dalam bentuknya dia terlarut, dissolved in water dan sedimen ya. Jadi nanti dia eh, yang organik, intinya organik berarti kan itu dimanfaatkan secara langsung ya oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian inorganik ya ini dia terlarut dalam air dan sedimen yang nantinya ya dia terbentuk dalam beberapa bentuk ya, ini disebut asam fosfor ya. Jadi kalau kita lihat kita belajar karbon itu kan ada proses terdisosiasi ya. Jadi bagaimana di sini eh, eh, dari asam fosfor atau fosforid acid dia akan terdisosiasi menjadi hidrogen kemudian menjadi dihidrogen fosfat ya. Berarti kan ada dua. Kemudian dari dihidrogen fosfat itu terdisosiasi kembali ya menjadi ion hidrogen dan menjadi monohidrogen fosfat. Dan selanjutnya dari monohidrogen fosfat ini terdisosiasi menjadi ion hidrogen kemudian menjadi ortofosfat. Dan di laut ya kita mengenal atau kita mengukur fosfat dalam bentuk ortofosfat. Jadi PO4 3- ya. Jelas ya nyampe sini dari asam fosfat ya menjadi ortofosfat. Jadi biasanya kita mengukur kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian tentang oceanografi kimia itu kita berkaitan dengan ortofosfat ya. Karena ini jumlahnya yang paling banyak di laut ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan misalkan di sini pH pada sumbu X, kemudian fraksi terhadap di sini kan monohidrogen fosfat, kemudian di sini ada dihidrogen fosfat. Jadi perbedaannya pada saat pH, ambil saja pH 7 ya, pH normal. Pada saat kondisi asam berarti di sini
dihidrogen, yang ini ya, dihidrogen. Bentar. Iya benar kayaknya. Dihidrogen ini dia lebih dominan dibandingkan dengan yang monohidrogen fosfat. Jadi pada saat dia basah ya, yang dihidrogen fosfat itu lebih sedikit. Cara bacanya seperti itu. Namun pada kondisi NaCl atau air garam ya 0,7 molar, kita lihat di sini berbeda. Ya misalkan di sini monohidrogen fosfat itu pada saat dia asam ya, saat dia asam berarti dia lebih mengecil. Sedangkan pada saat dia basah, dia cenderung lebih dominan fraksinya. Nah, bagaimana dengan di air laut? Ya, seawater. Jadi kalau kita lihat, ini ya ortofosfat, kemudian ini dihidrogen fosfat, ini monohidrogen fosfat. Jadi pada saat dari pH 6 sampai 7 ya, atau pada saat sampai pH 8,5, yang monohidrogen fosfat itu dia lebih dominan fraksinya. Namun pada saat pH menuju basah ya dari 7 ya sampai ke 9 ataupun nanti sampai 14, kita lihat ortofosfat yang lebih dominan. Jelas sampai saat ini? Ya. Jadi kalau kita lihat menurut Effendi tahun 2003, ortofosfat yang ada di alam ini merupakan nama-nama daerah ya, yang oligotrofik itu yang miskin hara, ya kemudian mesotrofik itu yang sedikit kaya hara, dan eutrofik itu yang sangat-sangat kaya akan hara, unsur hara. Jadi kalau kita lihat dari konsentrasinya, ortofosfat yang ada di oligotrofik itu sekitar 0,003 sampai 0,01 ppm, atau ppm itu setara dengan miligram per liter. Ya, untuk yang mesotrofik ini 0,01 sampai 0,03. Kemudian di sini eutrofik itu 0,031 sampai 0,1 ppm atau miligram per liter. Ya, ini untuk proses terdisosiasinya dari fosforik asid menjadi ortofosfat beserta dengan bagaimana perubahan yang ada di alam. Kemudian bagaimana nih dengan peran utama fosfat dalam sistem perairan? Jadi yang pertama tadi saya sudah jelaskan, dia adalah elemen utama untuk mendukung pertumbuhan dan metabolisme dari fitoplankton. Ya, jadi elemen utama yang mendukung dari pertumbuhan dan metabolisme dari fitoplankton. Tadi yang saya sudah jelaskan ya, ATP ya, adenosin trifosfat ya, serta nukleotida koenzim. Jadi ini enzim yang digunakan untuk proses-proses metabolisme. Ini semuanya mengandung fosfat ya. Kemudian peran utama dari fosfat yang kedua adalah sebagai indikator ya, indikator dari sistem perairan, dan kita juga menggunakan bisa menggunakan fosfat untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat produktivitas dari perairan tersebut. Ya, kemudian yang ketiga ini bagaimana fosfat yang ada di alam ini untuk menjaga keseimbangan dari produktivitas primer ya. Bagaimana terutama di seagrass ya. Seagrass yang ada di pesisir itu sangat tinggi sekali dalam mengefisiensi siklus fosfat yang ada ya. Jadi bagaimana nanti fosfat itu digunakan juga untuk proses fotosintesis ya. Saat ada klorofil pasti itu nanti akan membutuhkan fosfat ya. Ini ada 3 peran utama dari fosfat di sistem akuatik. Jadi kalau kita lihat sebagai indikator ya, ini biasanya di Indonesia kita menggunakan baku mutu air laut ya, yang dikeluarkan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup, sekarang udah Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan dari Kepmen LH tahun 2004 ya, untuk biota laut biasanya itu ini sekitar 0,015 ppm atau miligram per liter. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nilai dari hasil pengukuran misalkan di sekitar Selat Madura ya, terus di sana misalkan ada apa ya, tambak mungkin, misalkan ada kekerangan ya, atau eh, kerang mutiara atau apa, ataupun nanti ada teman-teman yang mempelajari tentang coral reef ya, misalkan seperti ada yang mempelajari ikannya juga, terus mengukur nilai fosfat. Apabila nilai fosfat di bawah ya, di bawah dari baku mutu ini 0,015, berarti perairan itu masih bagus ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tercemar fosfat nanti akan berbeda lagi ceritanya. Jadi kalau misalkan nilainya lebih besar dari 0,15 miligram per liter itu eh, ini dia akan melebihi dari baku mutu. Kemudian untuk wisata bahari ini juga biasanya dikaji juga terhadap kualitas airnya ya, baik biota dan wisata bahari. Ini peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Ini air laut tentang ortofosfat, baku mutunya juga sama ya, 0,015 miligram per liter. Kemudian kalau kita lihat di sini dari eh, siklus global fosfat ya, kita tinggal lihat aja di sini ada 4 peran penting ya. Yang pertama yang ini ya, jadi saat ada peningkatan uplift dan tereksposnya dari daratan ya, terutama yang mengandung dari batu-batuan, dan dia lambat laun terjadi ini uh, weathering, atau apa bahasanya weathering itu, pengikisan dari batu-batuan, pelapukan batu-batuan ya. Jadi di sini sumber utama kamu lihat saja ini dari atas sampai ke bawah. Diingat ya, dari atas ke bawah itu pasti ada. Jadi dari sini dari uplift dari batuan ya, kemudian diikuti oleh proses pelapukan batuan tersebut, itu akan menghasilkan fosfor ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini yang nomor 2 ya, nomor 2 ada uh, physical erosion dan chemical weathering. Jadi di sini ada proses erosi ya, erosi dari batu-batuan tersebut dan adanya proses kimia ya, baik yang ada di batuan ataupun yang ada di tanah. Nah, hasilnya bagaimana? Dari atas ke bawah, kemudian dia masuk ke daerah sungai. Ya, dari atas ke bawah dibawa ke sungai, sungai, kemudian dia bermuara ke pesisir. Dan nanti di laut akan terjadi proses tersendiri. Kemudian yang terakhir, ini juga ada dari sedimen, ya, dari sedimen bagaimana yang ada di bawah, misalkan ini akan eh, naik ke atas melalui proses resuspensi ya. Kemudian ada pula di sini misalkan di daerah perairan itu melalui upwelling, dia juga naik ya. Kemudian ada pula nanti yang di laut ini dia dari permukaan melalui sederetan proses juga akan masuk ke dasar laut. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti inilah prosesnya. Jadi dia naik ya dari atas ke bawah, dilihat aja polanya. Dari mulai yang paling atas kemudian terjadi erosi, dari hasil erosi terbawa oleh sungai, kemudian dia lari ke laut, dan di laut sendiri juga banyak sekali prosesnya ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian bagaimana ini anthropogenic sources, jadi sumber-sumber
yang dari aktivitas antropogenik. Ya, antropogenik itu dari kegiatan aktivitas manusia. Ya, ya, ada dari deterjen. Jadi kalau kalian ya menghasilkan dari ini deterjen kemudian sabun itu banyak mengandung fosfor ya. Jadi makanya nanti kalau misalkan kalian terutama misalkan pada saat sampling ya, misalkan dulu saya pernah cruise ya, saya bilang saat mengambil sampel air tolong jangan ada yang mencuci. Saya minta ke kapten kapal seperti itu karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai fosfat ya. Kalau kita lihat di sini nilai fosfat di permukaan itu sangat rendah. Ya, sangat rendah. Atau di sini kalau kita lihat itu kan sekitar cuma 0, berapa gitu, kecil sekali. Tapi kalau misalkan bisa jadi, kalau misalkan nanti nilai fosfat tinggi di permukaan, berarti ada sumber yang lain. Ya, makanya waktu beberapa hari yang lalu saya ikut cruise, saya bilang saat mengambil sampel air, tolong mesin cuci, ya, mesin cuci itu tolong jangan digunakan. Ataupun dilarang ada yang ke kamar mandi. Ya, jadi nanti ini kalau misalkan kita pakai, ya ini akan mengganggu dari hasil penelitian kita. Kemudian ada pula sumber yang lainnya dari kegiatan manusia, ini penggunaan pupuk, ya, ya. Biasanya kan kita menggunakan pupuk NPK untuk aktivitas pertanian, ya. Jadi ini merupakan sumber-sumber yang dari fosfor. Kemudian bagaimana distribusinya, ya. Jadi kalau kita lihat distribusinya, kemarin kan teman-teman sudah belajar ya, ini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu salinitas 0 sampai 35. Berarti ini yang ada di hulu, ini ada di hilir hingga ke open ocean. Jadi salinitas 35 itu kan salinitas open ocean. Jadi bagaimana nih cara bacanya? Secara umum ya, untuk distribusi fosfat ya, ini sama dengan nutrien yang lainnya, yaitu berkurang ya, berkurang dari hulu menuju hilir. Jadi banyak tuh di daerah-daerah hulu atau di muara-muara, apa maksudnya di hulu-hulu sungai itu nilai nutrien cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di coastal ya. Dan jika dibandingkan antara coastal di daerah pesisir dan di laut lepas, itu juga nilainya berbeda. Jadi kalau kita lihat berarti hulu lebih besar daripada coastal, lebih besar daripada open ocean. Ya, jadi nanti ini perlu diingat. Jadi kalau kita lihat pola dari nitrat, kemudian fosfat, ya ini A itu nitrat, yang B itu silikat, yang C ini fosfat, yang D ini amonium, dan yang E itu nitrit. Jadi kalau kita lihat polanya, dia akan berkurang dari hulu menuju laut lepas. Ya, dan kalau kita lihat ini contoh pada musim yang berbeda, ya polanya juga bakal sama, menunjukkan pola yang sama. Jadi dia berkurang. Ya. Kemudian bagaimana distribusi fosfat secara global? Jadi kalau kita lihat kemarin kan teman-teman sudah belajar ini ya tentang thermohaline circulation. Jadi jadi itu berdasarkan dari temperatur, halin itu berdasarkan dari salinitas. Jadi sirkulasi yang disebabkan adanya perbedaan suhu dan salinitas atau yang kita sebut dengan perbedaan densitas. Jadi sirkulasi global ya. Jadi kalau kita lihat di sini distribusi dari fosfat ya, ini secara umum dikontrol oleh proses biologi dan proses fisik. Jadi kalau kita lihat di sini, ingat di sini yang Atlantik, ini Samudra Atlantik, Pasifik, ini Samudra Hindia. Disinilah terbentuknya masa air baru, ya. Jadi di sini ada yang dia terbentuk di
bagian dalam, ya paling dekat dasar, kemudian ada yang ini di sini ada permukaan, ya di sini ada surface current, kemudian ada deep water formation di sini seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada Atlantik, Pasifik, ya yang ada di sini, kemudian yang ada di sini. Ya, ini bagaimana? Coba kalau kita lihat di sini fosfat di Pasifik dia lebih besar dibandingkan dengan yang di Atlantik. Ya, jadi bagaimana nih kalau kita lihat di sini secara umum di permukaan, ya di permukaan dari kedua samudra itu memang konsentrasinya dia rendah. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini dia biasanya di sekitar kolom 1000 meter, ini nilai fosfat yang ada di Pasifik itu selalu lebih tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini disebabkan oleh apa? Ya, ini salah satu faktor yang menyebabkan nilai fosfat tinggi saat terjadi fitoplankton mati ya. Jadi kan dia biasanya itu fitoplankton kan dia hidupnya itu daerah sekitar eufotik di mana masih ada pengaruh dari matahari ya, sinar matahari. Nah, kalau udah nggak ada sinar matahari paling kan itu sangat terbatas sekali ya. Kira-kira mungkin mungkin sampai kedalaman 50 meter atau 60 meter kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia mati ya, jadi plankton itu akan terus menuju ke laut yang lebih dalam dan saat dia menuju ke laut lebih dalam itu ya ini yang fosfat yang ada di dalam tubuh fitoplankton itu dia secara cepat berubah menjadi ortofosfat. Ya, di sini kan bentuknya organik ya. Tadi kan saya udah kasih tahu karena kalau segala sesuatu yang ada di tumbuhan ataupun di hewan itu bentuknya organik. Ya, dia berarti berubah dari organik menuju anorganik, inorganik. Ya, dari organik fosfor menjadi ortofosfat. Makanya di sini saat dia mati misalkan pada kedalaman permukaan, dia kemudian ini terus menerus itu menuju lebih bawah ya. Dan dia terakumulasi kira-kira maksimum pada kedalaman 1000 meter ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbandingannya antara Pasifik dan Atlantik, yang ini Pasifik, yang ini Atlantik, kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa dari sini sampai ke sini itu sekitar 1000 tahun. Berarti di sini masa airnya lebih muda, sedangkan di sini lebih tua. Jadi dia berjalan ke sini, dia sambil mengakumulasi dari ortofosfat itu ya. Makanya di sini nilainya lebih tinggi. Ya, ini jadi yang pertama juga airnya lebih tinggi, ya. Kemudian di sini juga akumulasi hasil dari tumbuhan ya, tumbuhan seperti apa fitoplankton ya. Kemudian jadi kalau kita lihat di sini dia juga maksimal eh, dia 1000 yang sama juga dengan setara dengan oksigen minimum. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan fosfatnya tinggi, nanti nilai oksigen dia rendah karena sebagian dari oksigen itu digunakan untuk mengoksidasi ya dari bahan-bahan material yang ada dari atas itu digunakan untuk mengubah menjadi ortofosfat. Makanya nilai fosfat dia lebih tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya, jadi kalau misalkan kita lihat, ingat lagi ya, ini Atlantik, ini Pasifik, ini Samudra Hindia. Jadi kalau kita lihat nilai dari fosfat ya, kalau berdasarkan dari siklus termohalin atau sirkulasi termohalin ya. Jadi kita lihat di sini ini kan baru terbentuk. Kita lihat ini kan dari sini ke sini ya. Berarti ini kan yang ada di utara. Ini yang 60. Ini ada yang di selatan, yang di sini.
Jadi kalau kita lihat nilai dari fosfat itu sangat rendah. Ini sekitar 1 ya di sini mikromol per kilogram. Namun saat dia jalan ke selatan dari sini ya, dia jalan ke selatan, ini udah kelihatan nih nilai fosfat sudah mulai tinggi. Baik dari kedalaman kira-kira segini 200 meter udah sampai ke 5.000. Ini udah sangat tinggi. Nah, dia jalan nih ke Samudra Pasifik. Kalau kita lihat ya, Samudra Pasifik yang di sini, nanti kan dia larinya begini kan? Berarti yang di sini dia tinggi. Berarti kita lihat di sini tanda merah tinggi. Sedangkan daerah selatannya ya yang di sini kan kagak ada ya. Berarti dia sedikit lebih rendah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Indian Ocean? Kalau kita lihat ini ada transeknya dari sini sampai bawah. Jadi kalau kita lihat ya sama juga nilai fosfat itu tinggi di eh, bagian utara dekat ekuator di sini mulai dari kedalaman 500 hingga di sinilah kira-kira 2.200-an. Ini tinggi. Kemudian dia semakin berkurang semakin menuju ke daerah selatan ya, menuju ke kutub selatan kalau kita lihat dari sini. Seperti itu ya kira-kira distribusinya. Ada yang ditanyakan nggak untuk fosfat? Atau ada yang ditanyakan bingung atau enggak? Kalau enggak kita lanjut ke nitrat-nitrit. Untuk kita lanjut aja ya. Nanti mungkin setelah eh, nitrat-nitrit kita eh, bisa tanya jawab. Jadi untuk nitrat ya, bagaimana kita eh, mempelajari peran penting dari nitrat yang ada di apa? Yang ada di perairan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk nitrat ya, nitrat adalah ya eh, senyawa dari nitrogen itu yang paling stabil. Ya kalau kita lihat di sini hampir sama juga dengan fosfor ya. Untuk nitrat dan nitrit ini juga penting ya untuk pertumbuhan dari fitoplankton ya. Perannya juga sama ya, perannya juga sama dengan fosfor, controlling dari produktivitas primer yang ada di water column ya. Terus kemudian ada lagi nih yang membahayakan ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah eutrofikasi ya. Jadi kalau kelebihan dari nutrien ini juga bisa berbahaya ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman kalau misalnya pernah lihat di waduk ataupun di sungai terdapat banyak eceng gondok ya. Ini kan eceng gondok nih. Jadi itu merupakan salah satu ciri kelebihan dari nutrien ya. Jadi kalau kita lihat di sini kelebihan nutrien, kemudian ada lagi kelebihan nutrien juga bisa mengakibatkan kematian ikan. Kok bisa sih kayak gitu kan? Jadi nanti ini melalui serangkaian proses ya. Jadi tidak hanya kelebihan, sebenarnya kelebihan nutrien itu bagi kita mungkin eh, sangat bagus, cuma alam memberikan respon yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan di sini apabila nitrat ya konsentrasi nitrat lebih dari 0,2 miligram ini bisa menyebabkan proses eutrofikasi atau pengayaan nutrien yang secara tidak langsung ya akan mensimulasi pertumbuhan cepat alga dan aquatic plant. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini kalau misalkan nanti nutriennya banyak,
ini juga bakal cepat tumbuhnya. Ya, nah kalau misalkan ini kan tumbuhan dari ini ya akuatik yang seperti eceng gondok. Nah kalau alga nanti itu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah red tide, ya, blooming alga, dan ada alga-alga yang bersifat toksik, ya, atau alga yang bersifat beracun. Ini nanti akan berpengaruh terhadap ikan biasanya. Jadi yang diserang misalkan eh, proses pernapasan dari ikan, ya, ini akan tiba-tiba ikan pada mati. Biasanya seperti itu. Jadi di sisi lain juga kelebihan nutrien juga itu berbahaya, ya. Kemudian jadi kalau kita lihat ini nilainya dari 0,2, nah bagaimana kalau nilainya dari 5 mg atau ppm, ya? Ini menjadi polusi yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau anthropogenic pollution, ya. Ini biasanya dari aktivitas manusia, kemudian dari hewan sendiri. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasinya, ya, nitrat berdasarkan klasifikasinya itu ada oligotrofik. Oligotrofik jangan lupa itu yang miskin hara, perairan yang miskin hara, unsur hara. Meso, kalau meso kan sedang, ya. Kalau eutro itu yang berlebih. Ya, jadi kalau kita lihat ini konsentrasinya 0,1, 1, sampai 5, kemudian 5 sampai 50 ppm. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang tadi apa? Yang saya bilang. Jadi saat ada kematian ikan, ya, terutama di pesisir, inilah yang menyebabkan proses ini yang ada di pesisir itu. Jadi bagaimana saat nutrien dia berlimpah, ini akan menyebabkan proses yang disebut eutrofikasi, ya, kemudian dilanjutkan oleh hypoxia. Hypoxia adalah kondisi perairan di mana nilai oksigen kurang dari 2 ppm. Ya, kemudian lanjut lagi, dampak dari hypoxia itu nanti akan menyebabkan proses asidifikasi atau pengasaman laut, ya, terutama di daerah pesisir. Jadi bagaimana nih prosesnya? Jadi dari sini, dari sungai, ya, sungai itu kan membawa nutrien yang banyak. Secara nggak langsung, ya, nutrien itu juga nanti menstimulasi produktivitas primer yang tinggi, ya, dan dia akan menghasilkan bahan organik. Jadi dari sungai dia membawa nutrien dan ini akan menyebabkan atau menginduksi proses biologi yang tinggi, ya, fotosintesis yang tinggi. Kemudian dia akan menghasilkan organic matter atau bahan organik. OM ini organic matter, ya. Nah, organic matter yang ada ini dia akan turun ke bawah, ya. Nah, dia turun ke bawah dari atas, ini terbentuk di atas, kemudian dia turun ke bawah, dan di bawah ini, ya, di bawah ini organic matternya itu dioksidasi, ya, oleh oksigen, atau bisa juga disebutnya terdekomposisi, atau ada lagi bahasanya terremineralisasi, ya, dengan menggunakan oksigen. Karena oksigennya dia digunakan secara terus-menerus, maka kondisi di sini oksigennya kurang dari 2 ppm. Yang ini akan menyebabkan daerah ini adalah hypoxic zone. Ya, maaf ini nggak kelihatan. Hypoxic ini yang segini nih. Nah, di sisi lain oksidasi dari bahan organik itu akan menghasilkan CO2, ya, atau menghasilkan DIC. Ini adalah bentuk DIC-nya. Nah, apabila DIC tinggi, otomatis kan pH akan ini, H plusnya dia akan berlebih. Nah, kalau H plus berlebih berarti dia akan menghasilkan asam. Maka di sini akan terjadi proses asidifikasi. Ya, mudah-mudahan jelas, ya.
untuk yang ini, yang proses yang interaksi antara eutrofikasi, hypoxia, dan ocean acidification. Ya, seperti itu. Nah, kemudian rule-nya, jadi kalau kita lihat di sini tadi nitrat, ini merupakan nitrit, ya. Ini kalau bahasa kimianya NO3 minus, terus NO2, 2 itu nitrit, nitrat itu NO3, ya, yang 3 nitrat, yang 2 itu nitrit. Jadi kalau kita lihat di sini nitrit yang ini adalah intermediate, pertengahan, ya. Jadi antara dari senyawa oksigen, nitrogen, ya, ini adalah amonium, ini adalah nitrat. Jadi ini nitrit ini adalah intermediate-nya. Dia bisa berubah ke kiri ataupun dia bisa berubah ke kanan. Nah, kalau kita lihat di sini nitrit ini adalah hasil dari proses nitrifikasi, ya. Jadi kalau kita lihat nitrifikasi adalah pengubahan dari amonium menuju ke nitrat. Itu disebutnya nitrifikasi. Nah, hasil sementaranya pertengahannya adalah nitrit. Nah, proses dari sini ke sini itu butuh oksigen. Jadi saat amonium dioksidasi itu akan menghasilkan nitrit, kemudian lanjut lagi dia akan menghasilkan nitrat. Namun apabila oksigen tidak ada, ya, misalkan di situ ada berlebih nitrat dan dia akan berubah ke amonium, maka ini disebutnya proses denitrifikasi. Jelas sampai sini? Jadi saat proses perubahan amonium menuju nitrat, di mana hasil intermediate-nya adalah nitrit, itu dinamakan nitrifikasi. Apabila dia berubah dari nitrat menuju amonium, itu disebut denitrifikasi. Ya, seperti itu. Jadi nitrit merupakan hasil intermediate dari proses nitrifikasi. Ya, dari sini. Kemudian konsentrasi nitrit, ya, ini di laut itu umumnya sangat rendah sekali, ya, kurang dari 0,01 mg per liter. Dan ini bisa mencapai 0,02, ya. Ini dari daerah oksik, ya, menuju ke anoksik. Jadi kalau misalnya oksik itu masih kaya akan oksigen, anoksik udah nggak ada oksigen. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan fosfor, ya. Jadi untuk di sini ada amonia total. Tadi kan di kita kita hanya belajar fosfor, ya. Di sini ada gaya fosfor. Nggak ada, dia cuma ada amonianya aja. Jadi kalau yang tadi kita pelajari kan amonium, terus nitrit, nitrat, ya. Nah, kalau yang bentuknya NH3, NH3 itu amonia, sedangkan kalau amonium NH4 plus, ya. Jadi kalau NH4 plus itu amonium, kalau NH3 itu amonia. Jadi ini masih senyawa nitrogen. Jadi kalau kita lihat amonia ini untuk baku mutu yang ada di pelabuhan, ya, itu kira-kira dia maksimal 0,3. Ini untuk amonia yang ada di pelabuhan, maksimal untuk baku mutu di pelabuhan, ya. Dan ada pula untuk apa nih? Pariwisata. Oh, di sini ternyata ada fosfat, ada nitrat, kemudian ada amonia juga, ya. Kalau amonia bebas di sini nihil, nggak ada. Nah, untuk fosfat nitrat itu 0,08 batas baku mutunya. Untuk biota, ya, untuk biota juga sama, ya, 0,008 untuk nitrat, kemudian fosfat ya 0,015. Jadi kalau kita lihat di sini.
Ini baku mutu. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mempelajari misalkan pencemaran, toksikologi, jadi teman-teman nanti mengukur eh, nutrien, fosfat, silikat, kemudian eh, nitrat, nitrit, ya misalkan ini nanti bisa dibandingkan, ya apakah hasil pengukuran dari teman-teman itu telah apa telah melebihi dari baku mutu yang ada atau enggak. Ya kalau misalnya kurang berarti masih boleh, malah bagus kayak gitu hasil yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya berkurang itu lebih, berarti itu yang menjadi concern kita, dan kita bisa tracing atau kita bisa melihat dari mana nih sumber utama dari kenapa tingginya nilai nutrien tersebut. Kemudian kalau kita lihat, ya kalau kita lihat di sini dari siklus global untuk nitrogen, ya ini dia digerakkan oleh proses biologi dan fisik, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini misalkan ada eh, kegiatan manusia, ya, yang menghasilkan ke atmosfer, ya, dari nitrogen tersebut, ini dia akan lari, ya, bukan dia akan bergerak menuju atmosfer, ya. Kemudian di sini dengan adanya apa? Di sini kalau di sini fiksasi by lighting. Jadi ada disebut dengan proses fiksasi dari nitrogen. Terus kemudian di sini ada proses fiksasi biologi. Jadi teman-teman mungkin pernah belajar nanti nitrogen fiksasi, ya. Itu terutama pada tumbuhan kacang-kacangan. Jadi bagaimana dari tumbuhan kacang-kacangan itu paling efisien dalam penggunaan nitrogen, ya. Kemudian sumber nitrogen di sini ada dari penggunaan yang ada di tanah, ya. Dia lari menuju groundwater, kemudian ke sisir, kemudian ada pula dia melalui sungai, ya. Tadi dia ada proses yang disebut denitrifikasi, kemudian ada proses biological fiksasi melalui dari diatom, ya. Kemudian di sini terjadi internal cycling. Jadi ini merupakan uh, secara global, ya, baik yang melibatkan di sedimen, kemudian yang di air, kemudian yang ada di atmosfer, itu merupakan membentuk suatu siklus, ya. Nah, bagaimana sumber-sumber dari nitrogen? Kemudian yang pertama itu dari dekomposisi dari tumbuhan, ya. Jadi apabila ada dekomposisi tadi sama seperti dengan fosfat, ya, fosfor. Jadi apabila misalkan eh, fitoplankton mati pada ke dalam di permukaan, terus dia turun ke bawah, itu dia teroksidasi, ya, maka itu akan menghasilkan fosfat kan tadi, ya, dari ortofosfat. Nah, hal yang sama juga dengan nitrogen. Nitrogen juga sama. Kemudian dari upwelling, ya. Kemarin kan saya sudah jelaskan upwelling itu kan meningkatnya masa air yang dari kedalaman subsurface ke atas, ya. Jadi dari subsurface dia ke atas, dia meningkat, itu akan menghasilkan sumber nutrien terutama fosfor dan uh, nitrogen atau nitrat, ya. Kemudian ada lagi nih land waste disposal. Jadi bagaimana dari aktivitas perumahan, ya, ya, itu juga dia bisa menghasilkan nitrat, ya, nitrogen. Kemudian dari pabrik-pabrik, kemudian dari aktivitas pertanian, ya, atau farming, ya, perkebunan termasuk di dalamnya. Ini juga terutama yang menghasilkan pupuk, ya, atau yang menggunakan pupuk, ya, menggunakan pupuk itu biasanya secara tidak langsung itu juga akan menambah nilai dari nitrogen dan fosfor, ya, ke alam seperti itu. Nah, yang tadi ini secara alam. Nah, bagaimana dengan yang ada di lautan? Jadi kalau kita lihat di lautan, ya, ini sumbernya dia ada 3,
ya. Yang pertama itu volcanic activity, ya, terutama dia amonia. Kemudian dari atmosfer, ini eh, dari nitrit ya, ya, proses dari nitrogen fixation, kemudian dari sungai, terutama yang banyak mengandung pupuk. Ini untuk yang ada di laut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pembakaran, combustion ya, kemudian dia ada fiksasi secara biologis dan fisika, dan ini ada atmosferik nitrogen. Jadi kan di atmosfer itu juga bentuk nitrogen juga berbagai macam ya. Ya, ini ada N2, terus kemudian NO, kemudian di sini nitrit, kemudian di sini ada N2O. Ya, jadi kita lihat di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ini ada tumbuhan ya yang ada di laut. Ini juga dia secara tidak langsung ada mengandung dari organik dari nitrogen, kemudian dia bisa terdekomposisi dari dia menghasilkan amonia ya. Nanti dari amonia ini akan menghasilkan nitrit, kemudian berubah menjadi nitrat. Ya, seperti itu. Jadi ada pula dari sini organik nitrogen yang ada di tumbuhan, kemudian yang ada di hewan, ya, kemudian ini dia akan berubah menuju ke organik nitrogen pada mikroorganisme. Ya, nantinya juga akan menghasilkan amonia. Ya, nanti dia akan terjadi proses nitrifikasi ya dari sini ke sini, dari nitrit ke nitrat seperti itu. Ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan di daratan ya, jadi bagaimana ini pada rizom ya, kalau misalkan di tumbuh-tumbuhan, terutama kalau nggak salah yang di kacang-kacangan. Jadi bagaimana dia ada prokariot ya yang mengkonversi dari nitrogen ya, gas nitrogen menjadi amonia ya, seperti itu. Jadi nanti prosesnya lagi diubah lagi dari amonia menuju ke nitrit dan ke nitrat. Seperti itu. Itu yang ada di daratan. Tapi bagaimana ada yang di laut? Yang di laut juga hampir serupa, cuma bukan yang memainkan penting ya, yang memainkan penting adalah cyanobacteria ya. Mana? Ya, ini cyanobacteria yang ini. Ya, ini yang memainkan penting di sini. Jadi untuk proses yang pertama nitrogen fixation ya. Jadi mengkonversi dari gas ya, dari gas nitrogen menjadi di sini amonium ya, kita lihat. Dan spesiesnya adalah dari cyanobacteria. Ini biasanya Trichodesmium ya, yang ini. Ini bentuknya seperti ini, Trichodesmium. Jadi dia kayak ada apa? Kayak bukan kayak ulat bulu ya. Mungkin hampir mirip. Jadi dia ada bulu-bulunya seperti itu. Di sini. Ini yang membantu proses nitrogen fiksasi ya, di mana dia mengkonversi dari nitrogen gas nitrogen ke amonium. Diingat ya, nitrogen fiksasi adalah mengkonversi gas nitrogen ke amonium yang dilakukan oleh cyanobacteria, terutama spesies Trichodesmium. Ini untuk amonia. Terus ada lagi istilah dalam siklus nitrogen itu ada anamox. Ya, jadi di sini kalau anamox yaitu proses reaksi nitrit dan amonium ya ke dalam bentuk nitrogen. Ini nomor 1 kalau kita lihat. Kalau kita lihat di sini dari nitrit ke nitrogen. Dari sini, ini nomor 1. Dari nitrit ke
gas nitrogen ataupun dari sini, tapi ini masih dalam bentuknya amonium ya. Dari amonium dia berubah menjadi ke nitrogen. Itu disebut anamox. Jadi anamox, kemudian nitrogen fiksasi. Kemudian ada tadi kan saya sudah jelaskan dari nitrifikasi, ada denitrifikasi. Nitrifikasi itu dari ini amonia menuju nitrat. Kalau denitrifikasi kebalikannya ya. Kalau denitrifikasi itu bisa saja sampai menghasilkan gas dari sini ya, dari nomor 3 ya, nomor denitrifikasi dari sini ya, dari nitrat menuju nitrit, kemudian dia bisa menghasilkan dari gas nitrogen ya, seperti itu. Kemudian bagaimana distribusi dari nitrat ya? Distribusi dari nitrat kalau kita lihat di sini sama dengan distribusi dengan fosfat ya. Dia dikontrol oleh proses biologi dan proses fisik ya. Kalau saya lihat seperti ini, saya berikan seperti ini, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ini close circulation, kemudian di atas 5.000 meter, Pasifik lebih tinggi dibandingkan dengan Atlantik. Ya, jadi di sini sama juga dengan fosfor. Yang pertama, massa air yang ada di Pasifik, ya, yang di sini, yang ini dia lebih tinggi. Yang Pasifik lebih tua. Hafalin aja pokoknya, ini muda, ini tua. Ya, jadi ya, semakin dia jalan ke sini, dia semakin mengakumulasi sehingga nilai nitratnya semakin lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi selain itu, ini di daerah sini ya merupakan hasil dari ini regenerasi. Jadi bagaimana tadi sama seperti dengan fosfor yang dari atas ya, dari atas dari sini dari permukaan dia turun ke bawah. Dan itu secara nggak langsung itu digunakan terjadi proses regenerasi atau terdekomposisi atau terjadi oksidasi dari hewan-hewan yang ada di atasnya. Jadi di sini menjadi bertumpuk maksimal pada kedalaman 1.000 meter. Nah, kalau kita lihat lagi distribusinya, ingat yang dari sini. Saya terus menggunakan gambar ini ya dari thermohaline circulation. Ya, jadi dari sini kita lihat massa air muda, massa air lebih tua. Ya, jadi kita lihat pada Atlantik, kita lihat di sini yang ini bagian utara, yang di sini bagian selatan. Berarti ini yang ini, ya. Terus yang selatan yang ini. Berarti ini ada yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat, berarti di sini massa airnya dia lebih muda, dia mempunyai nitrat yang lebih rendah. Namun dia kan jalan nih ya, yang lihat yang warna biru. Dia jalan ke arah selatan. Kalau dia jalan ke arah selatan kan ke sana. Ya berarti dia sudah mulai mengakumulasi dari nitrat. Makanya di sini udah mulai tinggi. Ya seperti itu. Nah saat dia jalan, ya saat dia jalan ke sini terus menuju ke sini, ini di sini kelihatan dia tinggi. Ya. Kemudian dia kan jalan nih ya dari yang warna biru, terus dia merah, ya dia lari ke Indonesia. Ini ke sini. Jadi ini kemungkinan ya kalau kita lihat dari sini dia lari, kemungkinan ini kita bisa deteksi apakah nanti Laut Indonesia itu kaya akan nutrien atau enggak. Kalau kita bisa lihat dari sini. Nah di sini sayangnya kan bukan yang di sini ya. Jadi kita nggak tahu. Dia hanya di tengah.
Tapi yang di tengah ini kita lihat dari sini, ini kan dekat ekuator ya, ini yang di sini, ini yang di utara, ini yang nih angka di sini, berarti ini yang di selatan. Jadi kalau kita lihat memang nilai nitrat yang di utara itu cenderung lebih tinggi. Ya, namun saat dia bergerak ke selatan, transit ke selatan di sini, nilainya dia rendah dan hanya tinggi di ada permukaan. Ya, seperti itu. Itu untuk distribusi nitrat secara global. Kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar ya eh, nitrogen fosforus rasio atau NP rasio, atau yang paling sering didengar adalah Redfield rasio. Ya, ini adalah Bapak Alfred Redfield ya. Beliau yang pertama kali atau yang menginisiasi untuk mengetahui perbandingan nitrogen dan fosforus rasio di utara Atlantik. Ya, jadi Bapak Redfield ini yang pertama kali menguji hubungan dari oksigen, ya, kemudian dari karbon, nitrat, dan fosfat. Ya, jadi pada air laut ya berdasarkan dari komponen yang ada di plankton. Ini dia yang pertama kali. Jadi berdasarkan hasil apa rasionya nitrogen banding fosfor itu 20:1. Kemudian AOU itu adalah apparent oxygen utilization. Jadi bagaimana oksigen yang digunakan. Ya, ini AOU. Jadi AOU banding dari nitrat itu 6:1. Kemudian untuk yang rasio dari N dengan karbon itu 1:7. Jadi kalau misalkan dibandingkan ya PN dan karbon itu bandingnya 1:20:40. Dan hasil dari Redfield ini, ya perbandingan ini, itu dia sampel dari ya. Jadi dari sini dihasilkan rasionya adalah 1:18, 1:37. Sedangkan yang dihasilkan di sini adalah 1:20:140. Ya. Jadi hampir mirip ya. Kemudian ya kira-kira 30 tahun kemudian Redfield kemudian beserta dengan Ketchum dan Richard ya. Ini nih dia merevisi jadi rasionya untuk fosfor, nitrogen, karbon dan oksigen itu adalah 1:16:106:138. Angka-angka ini didapat dari mana? Nih. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini adalah oksidasi dari tumbuhan ya atau bahan organik. Nih, yang ini kan kita sebut sebagai organic matter. Jadi didapatnya dari sini. Nah, di organic matter itu ini ada karbon sebesar 106, kemudian ada unsur dari nitrogen itu sekitar 16. Kemudian di sini ada fosfor, dia cuma 1. Kan nggak ditulis ya. Kemudian di sini ada 1/3 dari oksigen. Ya. Jadi kita lihat di sini berarti perbandingan antara P, N, karbon, dan oksigen berarti dari 1:16, 1:16 banding 106 untuk karbon, dan oksigen 138. Ya, kalau itu juga dari sini kelihatan juga ini ada nih di sini 106 sama juga dengan yang ini. Itu ya. Jadi kalau ditanya Redfield rasio dari nitrogen dan fosforus berapa berarti? Kan di sini kalau misalkan saya tanya nitrogen banding fosforus, ya. Coba kalau lihat di sini aja berarti kan nitrogen itu 16 yang ada unsur N di sini.
Ini berarti kan 16:1. Ya, jelas ya. Terus kalau misalkan nanti eh, nitrogen dan karbon. Berarti kalau nitrogen karbon, berarti kita lihat aja nih. Karbon berapa sih? 106. Berarti 16:106. Atau biasanya di sini 1:6,6. Ini bagi aja, 16 bagi 16 1. 106 bagi 16 itu 6,6. Ya, jadi seperti itu ya kalau misalkan nanti ditanya Redfield ratio dan historinya seperti apa. Ya, jadi kalau di sini ya, jadi semakin konsentrasinya itu dia semakin kecil terhadap apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, berarti dia bisa dijadikan sebagai faktor pembatas. Ini. Jadi semakin kecil berarti kayak semakin eh, rasionya kecil berarti P, N kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, eh, umumnya kan segini, 16:1. Nah, kalau saya nemuin 14:1, berarti kan dia siapa yang lebih banyak kalau dari sini. Berarti kalau kita lihat utamanya kan 16, ya kan? Tapi di sini cuma 14. Ini kan satu masih tetap berarti dalam hal ini nitrogen adalah faktor pembatas. Ya, kalau saya menemukan misalnya 23 NP rasio ya, NP 23:1. Berarti dari sini kalau kita lihat merujuk ke sini ya, yang saya butuhkan cuma 16. Berarti yang tersedia itu 23. Berarti dalam hal ini nitrogen itu dia berlebih. Nah, dalam hal ini berarti dia fosfor sebagai pembatas. Ya, jelas ya dari sini. Mudah-mudahan teman jelas. Kemudian jadi intinya seperti itu ya, it is clear ya. Jadi biasanya di sini fosfor dan nitrogen biasanya itu faktor pembatas dibandingkan dengan karbon. Karena karbon tadi kan dia 106, jadi masih banyak banget dibandingkan dengan nitrogen dan fosfor dari sini. Dan ini merupakan salah satu dari apa? Salah satu kita mempelajari Redfield ratio. Jadi kalau kita lihat di sini eh, kami menghitung eh, efektif dari supply nitrat dari Indonesian Truth Flow. Jadi Indonesian Truth Flow adalah arus yang dari Pasifik menuju Samudra Hindia melalui Laut Indonesia itu disebut ITF, ya. Ini segini. Kan coba satuannya segini kan? Nitrogen atau ekuivalen dengan karbon. Ya, berarti dia dari nitrogen dia ke karbon. Dan kita menggunakan tadi yang Redfield rasio yang ini loh. Dengan perbandingan 106 dan 16. Jadi kita mengubah dari nitrogen ke karbon. Kita menggunakan perbandingan ini. Ini dia udah ada contohnya ya. Jadi kalau tadi kan dari sini kelihatan dari nitrogen kan 16, karbon kan 106. Dia basicnya seperti itu. Jadi dia ingin mengubah sudah diketahui dalam bentuk nitrogen ya, nitrogen ini. Kemudian dia ubah menjadi karbon. Dia ubah jadi karbon seperti itu. Jadi ini hasil yang didapat seperti ini. Dia mengubah dengan menggunakan pendekatan dari Redfield ratio. Terus kemudian kalau kita lihat di sini nitrogen fosforus rasio. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini Atlantik yang hitam, kemudian Pasifik yang putih. Ya, kalau kita lihat di sini
rasio dari NP rasio di Atlantik yang hitam itu dia mendekati 16:1, hampir 16:1 ya. Dan sedangkan untuk yang di yang di Pasifik dia malah lebih rendah ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa yang di Pasifik karena nilainya kan ini pembatasnya kan 16:1. Kalau 16:1 kan kita ambil aja garis seperti ini kan. Berarti untuk yang Pasifik dia bisa kita katakan adalah nitrogen adalah sebagai faktor pembatas. Karena apa? Karena nilainya itu kurang dari 16. Ya kan? Tadi kan kalau kita jelaskan N/1, banding P itu sama dengan 16:1. Ya. Jadi kalau kita lihat nilai ini dia kurang dari 16. Berarti adalah nitrogen adalah faktor pembatas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini deep water yang ada di Pasifik ya, dia mendekati 15:1. Masih tetap dia nitrogen sebagai pembatas. Ya. Dan kita lihat di sini kalau misalkan ada beberapa nilai yang 14:1 ini karena ada penggunaan oksigen ya, proses denitrifikasi dari nitrat menjadi N2O pada daerah-daerah oksigen yang rendah ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini di permukaan yang ini ya, ini kan NP rasio itu cenderung dia ideal ya, dan nilainya lebih tinggi antara Atlantik dibandingkan dengan Pasifik ya. Jadi ini karena kaitannya dengan nitrogen fixation ya. Jadi seperti itu. Jadi dia ngerubah nitrogen fixation tadi kan dari apa? Dari gas nitrogen diubah ke amonium. Jadi ini dia cenderung lebih tinggi di daerah permukaan di sini untuk yang di Atlantik. Nah, kalau kita lihat di sini ini Atlantik, ini Pasifik, ini Indian Ocean. Jadi kalau kita lihat untuk yang di Atlantik dia cenderung bagus ya perbandingannya. Jadi kalau kita lihat ini garis 0, 0, dia juga 0. Ya, jadi ini distribusi yang paling bagus itu yang di Atlantik. Walaupun dari segi nilai, ya NP rasionya itu 15,3. Ya, hampir sama semuanya. Tapi kalau kita lihat kembali, kita teliti kembali, terutama untuk yang daerah permukaan kan nilai nutrien cenderung lebih rendah. Kalau kita lihat di sini, ini ada gap nih di sini sama di sini, ya. Jadi kalau kita lihat nilai nitrat ya pada Pasifik dan Indian Ocean itu dia cenderung rendah pada saat fosfatnya dia masih tinggi kayak gitu di sini. Ini kan ada nilai yang sudah 0 nih ya. Sedangkan di sini aja menilai sebenarnya masih tinggi. Ya, seperti hal yang sama juga dengan di Indian Ocean. Jadi di sini indikasinya apa? Ini indikasinya. Nitrat adalah faktor pembatas bagi dua samudra ini. Yang pertama Samudra Hindia, yang kedua Samudra Pasifik. Itu yang perlu diingat. Kemudian kalau kita lihat juga di sini nilai Pasifik yang ini, yang terutama pada kedalaman yang lebih dalam, ya. Di sini ini dia nilainya sangat tinggi. Ini artinya apa? Ya, jadi di sini nitrat ya digunakan untuk oksidasi bakteria ya pada saat oksigennya rendah. Jadi dia berubah nih, nitrat itu diubah menjadi nitrit karena proses denitrifikasi. Ini yang terjadi di sini. Ya, ini yang. Tapi kalau untuk Atlantik kita lihat ini kan bagus. Dia ada di seluruh garisnya. Tapi untuk Pasifik dan Indian Ocean dia ini agak berubah.
Ya, seperti itu. Coba bisa gak kita exercise? Ini ada Hawaii, ini ada Bermuda. Coba kita exercise. Teman-teman paham nggak terkait nitrogen fosforus rasio? Kan tadi kita ada di sini ada 16 ya. Anggap aja di sini. Kayak gitu. Nah, kira-kira apakah nitrogen ataukah fosforus yang menjadi faktor pembatas? Yang pertama di Bermuda. Bermuda yang putih nih yang ini. Saya mau dengar dari teman-teman, ngerti atau enggak ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Coba siapa ya? Nina Dwi Sagita. Coba. Halo Nina. Halo Bapak, Coba mudah-mudahan ngerti gak ya apa yang saya sampaikan tentang nitrogen fosforus rasio. Coba Nina tolong dijelaskan terutama untuk yang Bermuda yang sini ini di atas 100 ya, coba di atas 100 dan yang dua ini dah di atas 100 dan 100 sampai 200 terhadap NP rasio. Apakah nitrogen atau fosfor yang menjadi faktor pembatas untuk di daerah tersebut? Coba nanti saya bantuin pelan-pelan. Dijelasin dulu. Halo Nina. Ayo Nina. bentar ya Bapak. Silakan. Untuk kedalaman 100. 100 dengan nilai Coba 6, kisarannya. Ini kan 100 ya, anggap aja nih 100 ya. iya, Berarti nilai NP rasio itu sebagian besar itu dia terletak kurang dari 16 kan ke sini kan. iya, Nah, berarti kalau misalnya ke sini ini N sebagai pembatas. Jelas. iya, Kalau dia ke jelas. sini berarti nanti ini fosfor sebagai pembatas. Jelas gak? Insya Allah. Oke, coba untuk yang 100 sampai 200. Ini kan 200 ya. Kira-kira NP rasio itu nilainya ke arah mana ya? Untuk arahnya ke kiri. Ke kiri atau ke kanan? Kita Coba yang 100 200 kan dari sini ya. Dari iya. sini sampai ke sini. Coba lihat Bermuda yang putih-putih. Nih, bulat Oh, putih. Bermuda berarti ke kanan. Nah, iya tuh ada yang jawab tadi ke kanan. Iya kan? Iya, Berarti apa yang menjadi faktor pembatas ke sini? Ini paspor benar, fosfor. Jelas gak? jelas. Jadi kalau misalnya dikasih tampilan seperti ini, kalau diuraikan seperti ini, kira-kira bisa ya menjawabnya ya? Iya, Iya, terima kasih. Baik, satu lagi Muhammad Ridho, coba. Iya, Bapak. Ridho, coba minta tolong dijelaskan antara 200 sampai 400, 400 sampai 1000. Untuk yang Bermuda. Untuk
garisnya itu ke arah ke kiri, Bapak. Jadi garis pembatasnya itu nitrat. Coba untuk yang bermuda kan yang ini. Ya kan? Yang garis ini kan? Coba lihat nilainya ini yang 200 sampai 400 kan ini kan? 200 sampai 400 kan yang ini. Iya gak? Iya, Bapak. Berarti nilai-nilai rasionya itu ada sebelah kanannya 16 atau sebelah kirinya 16? Sebelah kanannya 16. Ini kan Ya. yang ini kan? Ya, Nah, berarti apa yang menjadi faktor pembatas? fosfor. Betul. Kayak gitu ya? Iya, Bapak. Coba dianalisa antara kedalaman 400 sampai 1000. 400 sampai 1000. Benar. Untuk yang bermuda. Untuk di kedalaman 1000 itu berada di titik 16, Bapak. Mm-mm. Berarti garis pembatas Kalau daerah, itu nitrat. coba lihat lagi. Ini kan 400 sampai 400. 1000 ya. Ya, 400 dia kan begini kan. iya, Bapak. Berarti di daerah 400, 500, 600, Sama mungkin 800. sampai 700. 700. Ini siapa yang masih dominan untuk faktor pembatas? Fosfor. Betul. Tapi untuk kedalaman mulai 800 sampai 1000 kan nilainya dia hampir 16 kan? Ya, Berarti ini nitrat. enggak nitrat juga enggak, fosfor enggak kan 16:1 itu rasio yang ideal. Oh, Iya enggak? iya, Bapak. Berarti ini untuk kedalaman yang di sini ini dia ini ideal gitu loh. Bandingannya 16:1. Jelas enggak? Jelas, Bapak. Oke, makasih. Baik, coba untuk yang Hawaii. Yang Hawaii, bentar dulu. Maya Selviana. Iya, Bapak. Baik, mau minta tolong dijelaskan untuk yang Hawaii di atas 400 dan 400 sampai 1000. Jadi, salah nggak apa-apa ya, Bapak? Nggak apa-apa, kita belajar. Iya. Jadi, untuk yang 200 sampai 400 M itu dari kanan. Dari kiri. Coba yang di upper ini kan, di atas 400 kan, Ya, yang Hawaii yang ini kan, ya. ini apa dia berarti? Faktor pembatasnya apa nih daerah ini? Untuk ini dia. Nitrogen. Benar, berarti nitrogen sebagai faktor pembatas Ya. untuk kedalaman di atas 400 ya. Nah, Iya, Bapak. bagaimana kedalaman 400 sampai 1000? Sampai 1000. Dari bawah sini, ini sampai sini. Itu apa ya? Kurang paham, Bapak. Gimana? Kurang paham. Coba pelan-pelan lagi. Coba lihat nilai 16:1 garis ini. Ya, Berarti nilainya dia masih tetap lebih kecil dari 16 kan? ya. Walaupun pada kedalaman 1000 dia mulai mendekati ke garis 16. Nah, berarti untuk kasus seperti ini kita masih bisa katakan ini nitrogen adalah sebagai faktor pembatas. Faktor pembatasnya. Karena dia masih jauh untuk rasio 16:1. Itu. Iya. Iya, iya. Jelas gak? Jelas, Bapak. Oke. Terima Iya, kasih. iya, Bapak. Nggak apa-apa. Silakan. Tapi waktu kita udah 2:30. Mungkin minggu depan kali ya, Bu Aya ya? Boleh, Pak. Boleh dilanjutkan di pekan depan. Jadi ini untuk ini sampai sini selesai.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua. Bingung atau enggak nih ya? Apa saya berusaha untuk ngomong pelan-pelan untuk kali ini. Ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini ada siapa? Bentar. Oh, Miftah. Ayo silahkan Miftah. Boleh diketik atau boleh di unmute. Halo, Saya Kak, Oh iya, silakan. halo. Iya, halo. Saya ingin masih bingung sih yang distribusi nitrat sama distribusi sulfat. Distribusinya yang ini, bentar. Ini contoh satu untuk yang nitrat ya. Jadi gini, Bisa gimana? yang Halo, slide selanjutnya. Oh, yang tadi ini Slide yang ada merah-merahnya itu. yang mana? Tadi yang merah-merahnya udah saya hapusin. Slide. Bentar. Ini. Nah itu. Oh iya, oke. Jadi gini, ini ada yang kita sebut thermohaline circulation atau sirkulasi termohalin. Termo itu dia apa? Suhu ya. Kemudian halin itu salinitas. Jadi sirkulasi yang dibangun oleh perbedaan suhu dan salinitas. Dalam hal ini densitas. Jadi ini terbentuk di apa? Di Samudra Atlantik bagian utara ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang biru itu yang deep water formation, kemudian yang atasnya itu yang merah itu yang surface ya. Jadi di sini ini segala massa air ini terbentuk. Jadi umurnya di sini di Atlantik itu muda, sedangkan yang di Pasifik itu yang lebih tua. Jadi ini Oh, ngaruh. Jadi ini ngaruh terhadap parameter kimia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini coba ini kan Atlantik. Ini kan tadi bagian utara ya yang di sini. Ya gak? Jelas gak Miftah di sini? Dia kan iya ambil Pak, jelas. transek dari sini ke sini. Dari utara ke selatan. Ya, ini kan dari sini ke sini. Bentar saya gambar dulu pakai pen. Dia kan ngambilnya dari sini ke sini nih. Jelas yang ini, yang merah ini yang saya gambar. Ini kan gambarnya kayak gini. Nah, Iya dari jelas. sini berarti kan dia massa airnya masih muda. Berarti untuk nitratnya itu masih sedikit. Tetapi airnya kan bergerak ke sini. Dia dari sini ke sini kan, geraknya dari sini ke sini. Nah, saat dia sudah mulai bergerak ke selatan, ini dia setelah mengakumulasi nitrat yang lebih banyak. Makanya di sini nilai nitrat, ini kan merah-merah ya, ini dia sangat tinggi. Dan kita lihat lagi yang biru, coba kita lihat yang biru ini. Ini kan yang deep water ya, kita lihat ke sini dia lari dari Atlantik, terus ke selatan. Nah, kemudian dia menyusur dari kutub selatan, dan dia muncul ke Pasifik yang biru ini, coba lihat lagi. Nah, kalau kita lihat yang ini adanya di sini nih, yang ini.
Ya, yang ini di sini. Jadi ini dia tadi saya sudah bilang dari sini ke sini itu sekitar 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Jadi ini dia telah mengakumulasi nitrogen yang airnya berjalan dari sini terus ke sini sampai dia ke utaranya Pasifik. Hal ini juga nanti sama juga dengan fosfat, silika, kemarin salinitas, kemudian dissolved in organic carbon, DIC, itu juga sama. Ya, seperti itu. Jadi ini itunya apa penjelasannya. Nah, kemudian untuk yang di Samudra Hindia kita lihat di sini. Kalau kita lihat kan ini ada di sini nih ya. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, Samudra Hindia sedikit berbeda. Dia di sininya lebih tinggi nih. Kalau kita lihat, ini ada pengaruh dari faktor lain ya. Untuk yang Samudra Hindia, dia tinggi di utara, kemudian dia di daerah selatan. Yang daerah sini dia tidak terlalu tinggi, dia rendah. Ini untuk nitrat, kemudian ada pula juga sama juga dengan silikat kalau kita lihat di sini. Sama kan? Tadi antara nitrat dan fosfat ya. Untuk fosfat kita lihat di sini rendah. Coba yang ini rendah. Kemudian sampai sini ya, sampai sini dia itu tinggi yang ini. Ya. Kelihatan ya perbedaannya. Dan pola fosfat dan nitrat juga untuk di Samudra Hindia dia juga sama. Dia tinggi hanya di permukaan. Ya, ini ada pengaruh dari basin dari Bay of Bengal ya, dan ada pula dari Arabian Sea untuk yang daerah ini. Mengapa dia tinggi di sini? Seperti itu, Miftah. Baik, Bingung Bapak, nggak terima atau kasih. jelas nggak? Jelas, insya Allah paham. Nanti ujian bisa ya. Ya, insya Allah, Pak. Oke, diapalin aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini sekitar ini. Ada lagi yang mau bertanya? Saya nggak tahu diem pada bingung atau nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti nih. Bertanya. Oh iya, siapa ini? Silakan, Aziz. Aziz, silakan. Oh iya. Ya, itu tadi Pak yang perbandingan kan Bapak tadi sempat juga nyontoin yang 23 banding 1 atau 1 banding 23 tuh, yang N banding P. Nah, eh, berarti yang gambar ini, nah ini Pak, itu kan eh, ditarik garisnya tadi 1 banding 16. Berarti 16 tuh sebagai nilai tengah kan. Berarti kalau dari perbandingan 1 banding 23 itu eh, nilai tengahnya itu di 23 gitu Pak. Apa bagaimana? Kan misalkan nilai kamu di sini 23. Ya. Ya, Coba tadi kan perbandingan N banding P berapa? 1 banding 16. N banding Ya. P berarti 16 banding 1. 16 banding 1 ya. Oke. Kembali. Nah, kamu kan dapat nilai di sini. Ya, Sedangkan batas kita kan di sini. ya, Berarti dalam hal ini, tadi kan saya udah bilang ke sini berarti fosfor. Ya kan, ke sini fosfor. Yang ke sini kan ya, nitrogen. Ben. Nah, berarti kalau semakin ininya kecil, berarti misalkan gini, bilangan apapun misalkan A
dibagi 0, berapa, misal 0,01 gitu. Berarti nilai A semakin gede kan? Ya, Berarti kan nilai yang di bawahnya itu semakin kecil. Berarti hal ini yang ininya berarti kan kecil. ya, di bawah Berarti satu. di bawah 1 kan? Berarti kan Ya, ini di bawah. sebagai faktor pembatas gitu analogikannya. Tadi yang pertama awal-awal yang saya jelasin. Jadi di organisme misalkan segini, di alam segini. Nah, kalau dibandingkan, kalau nilainya itu hasilnya 0,00 berapa, berarti kan dia faktor pembatas. Nah, sedangkan yang ini kan tadi yang saya contohkan 23. Berarti kan Ya, nilainya kan lebih besar dari 16 kan? betul Pak. Berarti yang di atas dia nilainya lebih tinggi kan? Ya, lebih tinggi di atas. Berarti yang di bawah lebih rendah. Makanya kita sebut di sini fosfor sebagai faktor pembatas. Berarti Jelas ya? berarti kalau dicontohin di tabel itu kan si kedalaman di bawah 100 itu dominannya di fosfor ya Pak. Untuk yang mana? Yang putih Yang itu. putih coba, yang putih di atas 100 ya. Kan ini kan 100 yang anggap aja ya. Ya, Nah, 100. coba kita lihat. Kalau misalkan dia, kita lihat dari sini ya. Yang ini, misalnya ini kita bisa bagi 2. Yang ini berarti apa yang menjadi faktor pembatas? Nitrogen. Ya N. Bagus. Iya benar kan? Ya, benar. Nah, tapi ada sebagian titik-titik kedalaman di sini yang nilainya segini kan? Lebih Iya, gede kan? Lebih gede dari 16. iya. Nah, berarti ini apa yang menjadi faktor pembatas? Benar, Fosfornya. itu cara bacanya. Nah, saya kasih lagi Oh, satu lagi untuk yang Hawaii. Saya tanya kamu, Hawaii secara keseluruhan apa yang menjadi faktor pembatas? Benar, N Pak. 100. Ibu nanti kasih ya tambahan nilai buat Aziz. Jelas gak, Aziz? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Udah gitu aja. Aha. Ada lagi? Pak Faisal, saya izin screenshot dulu nggih. Oke, silakan, Bu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah, Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan dulu ya Pak Faisal ya. Iya, sama-sama, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita Baik. lanjut. Ini ya, saya pengen nanti teman-teman bisa ini menggambar seperti ini. Nanti itu untuk mungkin kita 2. Saya nggak tahu nanti teman-teman atau nanti ngumpul pada bawa laptop masing-masing. Nanti saya kasih, saya minta suruh. ODV udah pada ngerti gak Ibu? ODV sama sekali belum Pak, karena masih semester 2. Oh iya, iya. Kalau Iya. dikasih tambah berat kali ya atau gimana ya? Atau gini aja Pak, sebenarnya mahasiswa kami kan sudah praktikum nih Pak, sudah ambil data juga. Ah, Tapi cuma daerah sekitar pantai, dekat-dekat oh, sini aja. dianalisa aja mungkin ya, dianalisa ya. Mereka presentasi, Mm-mm. terus berdasarkan yang kita pelajari, ini kira-kira kayak gimana? Boleh, Diskusi ke situ aja kali ya. Gitu aja ya. boleh Pak. Sekalian Ah, nanti lihat hasil mereka, terus nanti bisa didampingi sama asisten saya juga Pak. Mungkin kalau dasar-dasar audisi ngeplot datanya mereka kan cuma
per titik aja sih, Pak. Nah, nggak apa-apa nanti. Nah, Gitu, Pak. hmm. Sudah, tidak ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oh, Bu, Oh, ada ya? cukup. Oh, cukup. Oke, cukup. Baik, seru ya hari ini ya kuliahnya ya, sama serunya kayak yang kemarin ya. Semuanya interaktif juga, Pak Faisal juga menyenangkan juga ya bawahnya ya. Eh, tapi kita udah di penghujung acara nih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan ya, Pak ya. Hmm. Melanjutkan materi kita di mikronutrien yaitu di silika seperti itu. Untuk kuliah praktisi hari ini saya tutup. Terima kasih Mm-mm. Pak Faisal sudah ngisi hari ini. Iya, sama-sama, Bu Aya. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Saya Izin izin live. ya. Ya.